Pengawalan Abe semakin ketat. Sejak kejadian malam itu, kini Abe tidak diperbolehkan kemana-mana sendirian oleh papinya. Itu semua papi lakukan demi keselamatan putranya. Tak juga itu, Pak Abdul juga sampai menghubungi Pak Hasto sahabatnya untuk mengambil alih Bisma untuk menjaga Abe. Pak Hasto pun tak keberatan, itu karena Bisma tak terikat dengan Pak Hasto dan hanya sewaktu-waktu dibutuhkan, pada saat pengawalan saja. Itu pun tidak sering. Jadi Pak Abdul bisa memanggilnya kapan saja saat membutuhkannya. Asalkan koordinasi dengan ketua ormas saja. Pak Abdul pun senang. Itu selain keduanya berteman, Bisma juga bisa menjaga Abe dan sudah terbukti melindungi putranya. Ya, siang ini sebelum Abe berangkat ke lapak sotonya, Abe sedang makan siang sendirian. Itu karena papi dan maminya tak ada di rumah, sedangkan Abel masih sekolah. Pak, makan dulu, sapa Abe pada Pak Satpam yang hendak mengambil air galon. Oh iya mas, monggo, sudah. Ya setelah Pak Satpam pergi, Abe tersenyum saat mendapat pesan dari Bisma. Itu karena dari pagi, Bisma belum menghubunginya, meski Abe tahu pasti Bisma sibuk. Namun tetap saja, namanya kalau sudah bucin, semenit tak ada kabar saja seperti setahun. Abe menikmati makannya sembari mencoba menelpon Bisma. Namun Bisma merijeknya. Abe sedih. Meski Abe tahu pasti saat ini tidak bisa diganggu, namun Abe rindu. Tak lama kemudian HP-nya berbunyi. Bisma mengirimkan pesan. Abang lagi rapat. Setelah rapat, abang ke soto. Makan siang sama Bang Ojak. Seketika Abe langsung tersenyum semangat lalu buru-buru membalas pesan Bisma. Abe tunggu. Ya tak lama kemudian HP Abe berbunyi, papinya menelpon. Iya Pi. Oh begitu. Bisa Pi. Emangnya Mami gak pulang? Oke Pi. Iya. Tututut. Ya, Abe yang senang itu buru-buru menghabiskan makanannya dan cepat-cepat ke lapak agar jangan sampai keduluan Bisma. Sebisa mungkin Abe sudah ada di lokasi sebelum Bisma tiba agar dapat menyambut kekasih hatinya. Di lapak soto, siang ini lapak soto Abe sudah dipenuhi pengunjung yang didominasi para pekerja kantoran yang sedang makan siang. Jika dilihat dari luar, parkiran sampai full, bahkan sampai memakan parkiran lapak lain. Mas Sudar sedang sibuk membuatkan minum, sedangkan Mas Adi dan anak buah Abe yang lain mengantar soto. Abe sendiri mengakhiri melayani pembayaran. Dan begitu Abe sedang melayani pembeli, Be, di luar rame, ada yang berantem. Siapa yang berantem? Tukang parkir sama yang jual sate gulai yang di ruko depan. Baru aja diomongin, bapak-bapak itu menghampiri lapak Abe dan berteriak-teriak seolah melabrak lapak Abe sampai sedikit agak mengganggu pengunjung yang sedang makan. Abe sendiri langsung keluar. Mas Adi, tolong handle. Iya Be. Ucap Mas Adi menggantikan Abe di kasir. Abe seketika keluar menghampiri bapak-bapak yang teriak-teriak itu. Mana yang punya soto? Saya mau ketemu. Permisi Pak, ada apa ya? Kamu kalau jualan, yang beli jangan parkir di lapak saya. Saya nggak habis pikir. Makan di tempat kamu, tapi parkir kok di tempat saya. Nggak cuma di lapak saya, tapi di tempat pedagang lain. Nggak punya adab. Oh iya Pak, mohon maaf. Kalau jualan kamu rame, minimal berani sewa tempat parkir sendiri. Biar nggak numpang parkir di depan lapak pedagang lain. Udah parkir, nggak beli lagi. Paling nggak, Masnya ini sebagai yang punya lapak soto, kasih tahu sama tukang parkir. Tapi yang saya nggak habis pikir, ini tukang parkir malah belain sampean. Nggak adil buat saya sama semua pedagang di sini. Jangan samakan saya sama pedagang lain yang diam saja, nggak berani komplain. Jangan mentang-mentang sotomu rame, kamu belagu. Kamu masih baru jualan di sini, saya sudah lama di sini. Sudah 5 tahun saya ngontrak di sini. Tapi selama ini aman-aman saja sebelum kamu datang. Ya Pak, maaf Pak. Pak, asal lo tahu, dia itu... Bang, shh. Ucap Abe sengaja menstop tukang parkir yang juga teman Bisma. Apa? Dia apa? Berani kamu sama saya? Tak celurit kamu. Dibayar berapa kamu sama dia, ha? Bang, tolong ya, gimana caranya biar parkir ke pelanggan diatur? Biar nggak pakai lapang pedagang lain. Ya udah. Pak, maaf ya, sekali lagi maaf. Saya yang salah. Seketika bapak-bapak itu kembali ke lapaknya. Lalu tak lama kemudian, Abe melihat Bisma baru saja datang bersama Bang Ojak. Bisma tersenyum pada Abe. Dan karena parkir di depan soto penuh, Bisma memarkirkan motornya di depan sate yang barusan pedagangnya berdebat dengan Abe. Seketika tukang parkir teman Bisma menghampiri Bisma.
Awalnya penjual itu hendak marah, namun begitu melihat Bisma, penjual itu tak berani memarahi. Namun ketiganya mengobrol, entah apa yang ketiganya obrolin. Namun dari jauh, bapak penjual itu tiba-tiba tersenyum mengangguk pada Abe. Abe pun tersenyum, lalu Bisma dan Bang Ojak pun berjalan menyeberang ke lapak Abe bersama Bang Ojak. "Soto mas," sapa Bisma. "Oh iya bang, aduh tapi penuh, gak ada tempat, gimana ya?" "Kita duduk di depan aja Be, di bawah pohon. Ngejogrok di emperan juga bisa, yang penting makan," ucap Bang Ojak. "Iya Be, gak apa-apa kok. Abang juga terbiasa makan di emperan kalau lagi narik di sini." "Ya udah deh, Abe siapin dulu," ucap Abe masuk. "Bang, bentar ya." Ucap Bang Ojak duduk di luar sendiri saat Bisma mengikuti Abe masuk ke ruko. Dan ketika Bisma masuk, semua tersenyum menyapa dan menghargai Bisma karena tahu jika Bisma teman Abe dan selalu menjadi pengunjung spesial untuk Abe. Itu bisa dilihat dari sikap Abe yang selalu melayani Bisma dengan baik, bahkan pelayanannya bisa dibilang lebih dari sekedar pelanggan dan terlihat spesial. Meski semua karyawannya tak mengetahui jika keduanya lebih dari sekedar teman. Dan di saat semua tersenyum menyapa Bisma, hanya Adi yang masih perengat-perengut saat Bisma berkunjung ke lapak. Namun Abe tak mempermasalahkannya. Dan jika sebelumnya Bisma tak menyadarinya, namun kali ini Bisma merasakan dan mulai menyadari sikap Adi padanya. Bisma yang penasaran itu seketika berbisik pada Abe yang sedang menyiapkan soto sendiri untuk Bisma dan Bang Ojak. "Be, iya bang. Oh iya, mau soto apa?" "Lengkap," katanya. "Oh, oke. Be, abang mau nanya sesuatu." "Apa?" "Kenapa anak buah kamu, yang satu itu, terlihat gak suka sama abang? Apa memang wajahnya yang seperti itu? Atau perasaan abang aja?" "Yang mana?" "Yang lagi duduk di kasir." "Oh, dia emang sebel sama abang," ucap Abe cekikikan. "Kok bisa? Emang abang salah apa sama dia? Emang abang lupa? Apa? Abang gak ngerti. Jelas dia masih dendam sama abang. Orang abang udah gusur tendanya." "Gusur tendanya? Ya kan lapak dia di depan Abe di seberang." "Astaga, lupa." "Udah gak apa-apa, udah Abe kasih tahu kok. Kalau abang gak sejahat itu." "Abang paham. Sini, biar abang yang bawa ke depan." Abang sama Bang Ojak mau minum apa?" "Apa ya? Es jeruk nipis saja, samain sama Bang Ojak." "Oke, tunggu bentar ya." Ya, Bisma pun keluar dan duduk di emperan bersama Ojak. Lalu Abe membuatkan minuman sendiri untuk Bisma dan Ojak. Namun sebelum itu, Abe menghampiri Adi di kasir yang sedang melayani pembeli yang sedang membayar. "Mas, senyum kalau melayani pelanggan, dan jangan pilih-pilih pelanggan." "Gak bisa senyum, perutku lapar." "Istirahat aja mas, gantian. Anak-anak udah ada yang istirahat tuh di belakang. Goreng telur sama masak ikan tongkol yang tadi belanja di pasar." "Gak tenang aku, masih rame." "Apaan? Tongkolnya udah habis, dihabisin si kerempeng. Aku sama Sudar gak kebagian." "Oh gitu? Kenapa tadi beli lauknya gak sekalian?" "Tahu tuh. Mas mau makan apa?" "Tadinya nyium aroma sate di depan kok enak. Tapi begitu lihat dia maki-maki kamu, gak sudi aku." "Oh, pengen sate toh? Sate ayam apa sate kambing?" "Sate ayam, aku gak suka kambing." "Tunggu bentar ya. Mas Sudar, tolong buatin es jeruk nipis ya, buat Bang Bisma sama Bang Ojak." "Siap bos." Ya, Abe pun menyeberang. "Be, kemana?" tanya Bisma. "Bentar." Abe pun menyeberang. Bisma memperhatikan Abe dari jauh. "Bis, temenin. Takutnya Abe dicelurit lagi sama dia." "Gak bakal berani dia bang, udah gue kasih tahu kok siapa Abe." "Oh gitu? Baguslah, kali ini dia punya saingan. Biasanya juga para pelanggannya yang ngabisin parkir, yang lain pada diem-diem baik. Kenapa sekarang ada yang lebih rame ngamuk, playing victim, merasa tersakiti?" "Biasa bang, namanya juga pedagang, ada aja yang iri dengki, persaingan. Itu dia." Dan di seberang sendiri, "Permisi pak." Iya mas, saya minta maaf ya. Saya nggak tahu kalau masnya ternyata anaknya yang punya mall sama yang punya tanah ini. Saya jangan diusir ya. Saya sudah lama dagang di sini. Kalau saya diusir, saya nggak tahu saya mau jualan di mana. Saya sudah punya pelanggan soalnya." "Pak, saya nggak mau ngusir. Saya kesini mau beli sate untuk karyawan saya." "Oh begitu. Jadi bukan mau ngusir saya?" "Enggak, bukan. Saya juga minta maaf.
saya juga salah. Mungkin kedepannya saya akan suruh orang-orang saya untuk menyediakan lahan parkir yang lebih luas lagi, supaya baik pedagang maupun pembeli tertib dan nyaman. Baik sekali masnya ini. Ngomong-ngomong, satenya berapa tusuk? Saya mau borong 100 tusuk. Ada? Boa, banyak sekali mas. Iya, buat karyawan saya. Ada nggak? Oh, ada. Alhamdulillah. Satenya, sate ayam apa sate kambing? Sate ayam semua. Oh iya, bisa nanti sekalian diantar. Oh iya mas, bisa. Nanti saya antar. Iya, berapa semua? Sate aja, pakai nasi apa pakai lontong? Lontongnya 10 deh. 100 tusuk, seporsinya 10 tusuk, berarti 30.000 kali 10. 300.000. 10 satunya 5 ribuan, 50.000. Jadi totalnya 350.000 semua. Ini ya. Makasih banyak loh mas. Saya jadi malu sama masnya. Nggak apa-apa pak. Saya tunggu ya. Siap. Selamat. Ya, Abe pun kembali ke lapaknya sendiri, lalu duduk menghampiri Bisma yang masih duduk menggerogoti cekernya. Sedangkan Bang Ojek terlihat berjalan, menghampiri lapak pedagang satu persatu, seperti biasa menarik setoran. Lalu Abe duduk di samping Bisma yang masih menyemil cekernya. Nambah bang? Nambah yang lain, boleh nggak? Maaf ya bang, kayaknya nggak bisa. Bukannya Abe nolak, Abe juga pengen sebenarnya. Tapi kondisi lagi rame, anak-anak pasti akan sibuk naik turun kalau main di atas. Bercanda. Nanti malam aja ya bang. Abang ke rumah Abe. Abang gak enak, malu sama Pak Abdul. Malam kemarin aja malu. Papi gak curiga kok, kan penjelasan kita masuk akal. Abe juga udah jelasin kalau abang datangnya kemalaman. Lagi pula, Papi sendiri yang nyuruh abang datang ke rumah. Iya sih, gampang deh. Soalnya ada penjagaan di sebuah hajatan kawinan di rumah atasan abang. Bisa jadi abang begadang. Ya, gak apa-apa, masih ada hari esok dan seterusnya. Ucap Bisma meletakkan mangkoknya yang bersih tak tersisa. Lalu Abe mengambil es jeruk nipis Bisma, sembari mengelap kening Bisma yang keringetan kepedesan dengan tisu yang sudah ia sediakan. Abe yang bucin itu senyum-senyum sendiri memperhatikan Bisma. Kenapa ya? Kalau lihat abang keringetan, kelihatannya hot. Masa sih? Iya. Ya udah, ayo, set. Bang, kemana? Tanya Abe saat menarik tangan Abe dan membawanya menyeberang. Katanya suka lihat abang keringetan. Iya, tapi kemana? Dan mau ngapain bang? Keringetan bareng lah. Di mana? Abang tahu tempat. Ya, Bisma terus menarik Abe dan membawanya ke gedung kosong tak jauh dari ruko-ruko yang masih ada di belakang mall papi Abe. Bang, kok kesemak-semak? Siapa yang kesemak-semak? Ikut aja. Tapi bang, Abe belum bersih-bersih. Bisma seketika berhenti, lalu merogoh sakunya, menunjukkan sesuatu pada Abe. Nih, abang selalu siaga. Jaga-jaga kalau tiba-tiba pengen sama Abe. Ucap Bisma menunjukkan kondom pada Abe. Seprepare itu bang? Iyalah, kesiapan ini adalah suatu bukti. Kalau siap menerima Abe, abang juga harus siap menerima yang lain. Termasuk hal-hal seperti ini. So sweetnya. Tapi tetap aja, kalau ada yang nyangkut dikit gimana? Abang tadi udah bilang, abang harus terima. Enak gak enaknya, abang sikat semua. Abang, sini, ucap Bisma kembali menarik tangan Abe. Lalu keduanya masuk dan menuruni ke sebuah basement yang kosong dan mulai gelap dan sepi. Meskipun cuaca di luar sana panas, Abe terlihat ketakutan. Bang, yakin di sini? Yakin sayang. Kenapa? Takut? Kenapa harus takut? Pertama, ada abang. Kedua, ini siang. Ketiga, gedung dan tanah ini, di wilayah ini milik papi kamu. Apa yang kamu takutkan? Tapi, belum saja menjawab, Bisma sudah mengkokop bibir Abe. Abe yang rindu itu tak bisa menolak dan menerimanya saja. Keduanya masih bercumbu, sembari berdiri di tengah ruangan basement yang cukup gelap. Tangan Bisma mulai bergerilya, meramas bongkahan kedua pantat Abe, lalu jari tengahnya mencari lubang Abe dan menggelitik lubang kerutnya yang membuat Abe kegelian sampai maju mundur, apalagi saat maju menabrak sesuatu yang keras di depannya. Bisma yang tak tahan itu menurunkan celana Abe dan celananya sendiri, namun celana dan sidi keduanya sama-sama tak sepenuhnya jatuh dan tersangkut di lutut masing-masing. Ya, Bisma kemudian membalikan tubuh Abe, menggigit bungkus kondom dan memasangnya hingga kemudian, set, celep,
sakit. Suara Abe terdengar menggema di basement saat sesuatu yang besar itu memasukinya. Perasaan udah abang pakai berkali-kali. Apa masih sakit? Kurang licin ya? Iya kayaknya bang. Pantes masih seret, belum mentok. Aduh. Be, iya bang. Ada yang nyangkut, dikit. Tuh kan, udahan aja ya, jorok, Abe malu, kapan-kapan aja ya. Kita lakukannya kalau Abe udah siap. Abe bukan cewek bang, yang bisa sewaktu-waktu dipakai. Tanggung Be, abang gak apa-apa kok, kan pakai kondom. Tetap aja bang, nanti penyakit. Tanggung Be, jangan bang. Set, bukannya Bisma menyetop, Bisma lanjut mengangkat tubuh Abe dan memindahkannya di tangga basement agar Abe bisa bersandar dan berpegangan. Celep, Abe selalu nikmat. Abe menutup mulutnya dan tak berkomentar apapun. Tak hanya malu, Abe jadi tak nafsu karena tak percaya diri, juga takut-takut aromanya mengganggu. Bisma yang mengerti Abe malu itu mencoba membuatnya merasa nyaman dan tak mempermasalahkannya. Abe, I love you. Ucap Bisma mengecup pundaknya, namun Abe tak menjawabnya. Bisma agak menggenjot pelan dan tak begitu mentok agar topping Abe tak banyak yang nyangkut. Namun meski begitu, Bisma berusaha agar membuat Abe nyaman. Namun Abe tampak tak menikmati. Bang, bau ya? Enggak sayang, ucap Bisma tetap mendorong. Maaf ya bang, kalau Abe gak memuaskan abang kali ini. Bisma tak menjawab. Bang, kok gak dijawab? Tanya Abe, namun Abe merasakan sodokan Bisma semakin cepat, yang membuat Abe semakin mules hingga kemudian, puas. Ucap Bisma mengeluarkan miliknya. Set, Abe langsung membalikan tubuhnya. Seketika, Abe melihat ujung palkon Bisma yang masih terbungkus kondom itu dihiasi kotoran Abe. Dan begitu Abe panik dan hendak melepasnya, set, Bisma menghalanginya dan melepasnya sendiri tanpa menunjukkan ekspresi jorok dan tanpa jijik. Lalu membuangnya sembarangan. Set. Kemudian mengambil sapu tangan yang biasa ia bawa dari kantong saku celananya, membalikan tubuh Abe dan set, mengelap lubang matahari Abe yang masih basah mengkilat, memastikan aset kenikmatan Bisma itu bersih setelah ia pakai. Abe terharu dan tersenyum dan selalu dibikin kagum oleh sikap Bisma. Bisma benar-benar pasangan yang baik dan bertanggung jawab setelah memakainya. Simple, tapi tak semua top sanggup dan melakukan itu. Betapa beruntungnya Abe. Set, Bisma pun lagi-lagi membuang sapu tangan sembarangan. Lalu keduanya menaikkan celana masing-masing. Makasih ya, Be. Maaf ya bang, kali ini kurang asik. Kata siapa? Asik kok, ucap Bisma memeluk Abe. Abe tersenyum di balik ketek Bisma. Lalu Bisma mengangkat kedua pipi Abe dan set. Bisma mengecup bibir Abe, namun HP Abe berbunyi. Iya mas, Mas Adi menelponnya. Dicari Yuki, kamu di mana sih? Oh iya, aku ke sana. Tut. Bang, yuk ke ruko. B. Ya. Makasih ya. Maaf, abang ganggu kerjaan kamu. Abe senang kok. Cuma kali ini Abe gak percaya diri. Abe malu. Kamu boleh gak percaya diri, tapi kamu wajib percaya sama abang. Kalau abang nerima kamu dalam keadaan apapun. Makin sayang deh. Yuk, abang juga mau balik ke markas. Tunggu bang. Kenapa, Be? Bisma melihat Abe berlari, mengambil sampah di plastik bekas snack dan menggunakannya untuk mengambil bekas kondom dan sapu tangan Bisma. Kemudian membawanya. Pamali bang, jangan buang sembarangan, takut kesambet, ucap Abe. Lalu Bisma berjalan mengikuti Abe di belakangnya. Kemudian terlihat Abe membuang ke tempat sampah yang ada di belakang mall. Namun sebelum membuangnya, membungkusnya ke dalam bungkus snack-snack. Bisma tersenyum sembari melihat Abe berjalan dan sesekali menoleh ke belakang memperhatikannya. Bisma tak menyangka bisa sejauh dan sekonyol ini bersama Abe. Be, ya, abang langsung aja ya. Tuh, kasihan Bang Ojak, udah nunggu abang. Ya udah deh, jangan lupa dicuci ini. Set. Aduh, ucap Bisma saat Abe bercanda memegangi burungnya. Abe juga jangan lupa cebok yang bersih ya, biar abang bisa pakai lagi. Seplak, ucap Bisma membalas candaan Abe dengan menepuk pantat Abe yang membuat Abe tersenyum. Iyalah, Abe mau bersihin. Kalau perlu, Abe lulurin. Abang sih asal pakai, ucap Abe yang seketika membuat Bisma berbisik. Itu karena cuma abang satu-satunya cowok yang berhak pakai kamu.
Bis. Oh, iya bang. Be, abang jalan dulu ya. Seketika ojek menghampiri keduanya. Be, makasih ya sotonya. Bang ojek, kalau pengen soto kesini aja, gak usah bayar. Wah, makasih. Abang narik dulu ya. Iya. Ya, Abe pun berlari menyeberang dan mencari Yuki. Lo habis bawa si Abe kemana? Pasti ke basement. Kok tahu? Si Adul sama Madun suka main di sana kalau lagi narik di sini. Di lapak sendiri setelah Abe mandi, Abe kini sedang melayani dan membuatkan Yuki soto. Abe yang melihat Bisma dan Bang Ojek lewat depan lapaknya itu seketika berteriak. Abang, semangat! Bisma yang dibonceng ojek itu hanya tersenyum mengedipkan mata, lalu motor keduanya hilang di telan jalan. Abe pun mengantarkan soto untuk Yuki. Ki, sotonya? Mau minum apa? Es jeruk nipis. Bentar ya. Iya. Ya, ketika Abe menghampiri Mas Sudar di tempat minuman, bapak-bapak penjual sate itu datang bersama satu karyawannya, membawakan sate pesanan Abe. Mas, satenya. Oh, iya pak. Ini satenya, ini lontong, ini free gulai sapi. Sebagai permintaan maaf saya. Wah, makasih pak. Saya jangan diusir ya. Hah, enggak pak, santai. Makasih banyak ya. Sama-sama, permisi. Iya. Be, mana sateku? Ini mas, istirahat aja kalian. Biar aku yang handle. Har, kamu gak makan? Ya makan lah. Ya udah ayo. Yang lain kalau mau sate ambil aja, tapi gantian kalau makan, ucap Abe pada yang lain. Ya mas, makasih. Ya, Abe pun membuatkan es jeruk nipis untuk Yuki. Lalu Abe menemani Yuki makan siang sembari mengobrol. Dan di belakang sendiri, Mas Sudar dan Mas Adi sedang makan berdua. Dan melihat Adi yang makan sate semangat sampai comot-comot itu membuat Sudar seketika mengelap dengan jempolnya. Set. Dek. Gila nih, udah tua kalau makan. Kayak anak kecil. Kenceng banget gosapnya. Mana gede banget jempolnya. Seketika usapan tangan Sudar pada Adi membuat Adi geli. Namun ada salting-saltingnya dikit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Entah kenapa, meski ini wajar, namun Adi senang menerimanya. Sedangkan Sudar yang biasa saja itu kembali menikmati satenya. Namun Sudar menyadari, jika lambat laun, Adi memperhatikannya. Kenapa? Kurang satenya? Enggak, cukup. Ini masih banyak. Aku yang kurang. Tapi malu mau minta lagi, udah jatahnya anak-anak. Ya meskipun anak-anak sebagian udah pada yang makan. Nih, ambil punyaku. Loh, kok? Ambil, aku cukup. Bukannya kamu yang kepengen banget tadi? Iya, gak tahu tiba-tiba kenyang. Kenyang karena apa? Gak tahu, lah aneh. Makasih ya, oh ya. Kamu mau minum gak? Aku mau bikin minum dulu, sama ngambil lontong. Es teh aja, ya sudah. Ya entah kenapa, Adi yang biasanya galak dan suka ngomel-ngomel itu mendadak kalem setelah jempol raksasanya Sudar mengusap ujung bibirnya. Di rumah Abe sendiri, malam ini Abe sedang bersiap-siap ikut papinya kondangan di pernikahan salah satu mantan pejabat yang Pak Abdul kenal. Abe terpaksa menemani papinya karena Mami dan Abel sama-sama sibuk dan ada acara masing-masing. Ya, Abe yang masih di dalam kamar itu. Dan sembari menunggu papinya, Abe mencoba mengirimkan pesan pada Bisma, menanyakan kabar Bisma. Namun entah mengapa Abe gengsi dan enggan untuk menghubungi duluan. Abe pun pasang mode jaim, lalu batin dalam hati. Tumben, abang di lapak soto tadi gak ada kabar. Apa karena kejadian di basement tadi? Biasanya, sesibuk-sibuknya masih bisa kirim pesan. Kenapa sampai malam ini gak ada kabar? Bahkan pesanku dari sore tadi belum dibalas. Sombong. Be, tok tok tok. Iya pi. Cekrek. Sudah siap ternyata. Iya pi. Bagaimana menurut papi jasnya? Loh, kenapa papi gak pakai jas? Abe, lepaskan jaketmu nak. Kita bukan mau kondangan di hotel berbintang. Kita akan kondangan di perkampungan. Dan sederhana saja. Tidak bermewah-mewah. Ya meskipun kawan papi muda-muda saja. Tapi acara dilaksanakan di rumah menantunya. Jadi tidak perlu terlalu bergaya. Pakai saja kemeja biasa. Yang penting sopan. Gunakan jasmu nanti saja saat ada pertemuan yang lebih formal. Oh, iya Bi. Di sebuah pernikahan, malam ini di suatu kampung yang ada di pinggiran kota, Bisma sedang bertugas untuk pengamanan di hajatan salah satu petinggi di ormasnya. Bisma dan 10 orang lainnya bertugas mengamankan agar acara berjalan dengan lancar dan kondusif. Tak hanya bertugas menjaga, namun Bisma
Dan 3 orang lainnya juga bertugas turut serta menyambut kedatangan tamu. Khususnya tamu-tamu penting, seperti petinggi-petinggi ormas, pejabat, dan juga pengusaha. Bahkan sempat bertemu Pak Hasto yang datang bersama istrinya. Dan saking sibuknya, sampai Bisma tak sempat menghubungi Abe. Dan baru ingat saat ini yang membuat Bisma seketika mengeceknya. Namun, baru saja mengecek. "Bis, itu Abe bukan?" Dek. Abe, seketika Bisma terkejut dengan kedatangan Abe dan Pak Abdul. Ternyata Pak Abdul diundang juga. Itu artinya, meski Pak Abdul tidak dekat dengan ketua kita, seperti Pak Hasto, temannya, tapi Pak Abdul cukup dekat dengan tuan rumah alias para petinggi-petinggi ormas. Iya juga ya. Seketika Bisma menghampiri Pak Abdul dan Abe. "Pak, selamat datang." Nak Bisma, di sini juga." "Iya Pak, sudah dari sore tadi." "Oh iya, Pak Hasto masih di dalam." "Iya, saya sudah kontak dia. Saya masuk dulu. Silakan Pak." Abe ketemu lagi. Cakep bener Be, jadi pangling." "Makasih Bang," jawab Abe tersenyum saat Bang Ojak pangling dengan penampilan Abe yang memakai kemeja biru dengan memakai sepatu dan tampak berbeda dari biasanya. Jangankan Bang Ojak, Bisma pun terpana tak berkedip. Silakan Be." "Be, set, dek." "Be." Seketika Abe menolak jabatan tangan Bisma dan melengos sombong begitu saja, mengabaikan Bisma yang membuat Bisma penasaran. "Kenapa tuh Abe? Lo ada masalah sama dia? Perasaan siang tadi baik-baik aja lo pada sampai main di basement." "Nggak tahu Bang, kenapa dia senyum sama Abang? Kok cemburu sama gue?" "Wah, gue nggak ikut-ikut. Bang, gue jaga di dalam." Ya, Bisma pun masuk ke dalam, lalu menghampiri salah satu temannya yang bertugas di dalam. "Bis, makan dulu Bis. Dari tadi gue lihat lu mondar-mandir mulu belum makan. Mentang-mentang yang paling dikenal orang-orang penting lu. Woi, lu liatin siapa sih? Nyariin siapa?" "Oh iya, ini gue mau makan juga," ucap Bisma kini bersama temannya menuju buffet atau prasmanan. Dan sembari mengambil makanan, Bisma diam-diam memperhatikan Abe dari jauh yang berada di meja tamu khusus orang-orang penting. Dan di sana Abe ikut mengobrol bersama papinya, Pak Hasto dan istrinya. Bisma yang sudah mengambil makanannya itu mencari tempat duduk, lalu makan bersama temannya sembari masih memperhatikan Abe. Abe terlihat tampan yang membuat Bisma terpesona. Bisma pun mencoba mengecat Abe, namun sebelumnya Bisma memiskolnya dulu. Dan di meja Abe sendiri, Abe masih mengobrol dengan Papi dan Pak Hasto. Nanti saya akan mampir ke Sotona Abe." "Iya Om, Abe tunggu." "Kamu ini bagaimana? Bagaimana kamu senang? Papinya belum sekalipun makan di sotonya. Buat apa aku makan ke lapaknya, sedangkan aku bisa menyuruh Abe membuat soto langsung ketika di rumah." "Benar juga ya. Tapi kan kedatanganmu itu jadi penyemangat dan sebagai bentuk dukungan buat anakmu." "Aku sudah mendukungnya dalam segala hal." Bilang saja kamu gengsi. Papimu itu seperti itu, Be. Agak gengsian orangnya. Memang tipe yang perfeksionis, tapi saya akui, dia sukses juga karena keuletannya. "Iya Om, Abe udah tahu kok kalau Papi gengsian. Lagi pula dengan Papi yang gak melarang Abe jualan soto saja, itu sudah bentuk dari dukungan Papi. Apalagi Papi orangnya gengsian." Kalau itu benar." "Sudahlah. Kamu jangan bongkar aibku di depan putraku," ucap Pak Abdul pada Pak Hasto. Keduanya masih asik mengobrol. Dan saat keduanya sedang mengobrol, HP Abe bergetar. Lalu berbunyi tanda pesan masuk. Abe pun membukanya. "Abe, kok gak bilang kalau Abe kondangan juga? Gak nyangka ya?" Abe tak membalas dan cuek. Lalu Bisma kembali mengirim pesan kembali. "Abe, maaf ya. Abang baru ngabarin. Soalnya abang dari tadi sibuk. Dan baru santai pas Abe datang. Sumpah." Abe masih membaca. Meski tetap mengabaikan pesan Bisma, Bisma hanya tersenyum melihat Abe yang masih cuek itu dan terus menyerang Abe dengan mengirimkan pesan. "Be, malam ini Abe cakep banget deh." Ya, Abe tetap tak membalas. Lalu terlihat Pak Abdul dan Pak Hasto yang beranjak dari tempat duduknya dan menyapa salah satu orang tua yang baru datang dengan pengawalnya. Sepertinya sama-sama pengusaha. Sedangkan Abe masih mengobrol dengan istri Pak Hasto. Semoga saja istri Pak Hasto tak mempromosikan putrinya dengan Abe. "Nah Bisma," sapa Pak Hasto diikuti Pak Abdul saat tak sengaja melihat Bisma makan. Bisma seketika dengan sopan meletakkan piringnya lalu menghampiri Pak Hasto dan Pak Abdul. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, tidak. Saya cuma mau ngasih tahu kalau Pak Abdul butuh sesuatu, kamu bisa ikut dia.
saya dan Pak Abdul sudah ngomong sama atasan kamu. Siap Pak, siap. Ya sudah lanjut, maaf ganggu makan. Oh gak apa-apa Pak, kebetulan sudah selesai. Pak Abdul, maaf. Iya, bagaimana Nak Bisma? Boleh saya ngobrol 4 mata? Tentu saja. Ya sudah Pak Abdul, saya menyapa bos tambang dulu. Ya. Ya, masih di meja sendiri, Abe masih mengobrol dengan istri Pak Hasto. Wah, keren ya, Be. Tadinya, papi kamu sama Om Hasto mau jodohin kamu sama Tania, anak tante. Tapi ternyata Tanianya sudah punya kekasih. Hah, gak apa-apa tante. Kita bisa berteman. Ucap Abe mencoba menghargai istri Pak Hasto. Padahal, siapa juga yang mau dijodohin? Mama, sudah? Sudah, Pak. Gimana? Langsung pulang? Iya. Pak Abdul juga mau pulang? Apa masih? Saya juga mau langsung pulang. Maminya Abe sudah menunggu. Oh, ya sudah. Ya, singkat cerita, Abe dan papinya pun langsung pulang. Namun saat keluar, Abe tak menemukan Bisma dan hanya melihat Bang Ojak. Abe gengsi mau bertanya pada Bang Ojak, kemana Bisma? Ya, Abe yang tak bertemu Bisma lagi itu kini pulang. Dan ketika di perjalanan pulang, Abe yang penasaran dan kasihan karena dari tadi pesan Bisma tak dibalas itu, kini mencoba membalasnya. Abang di mana? Kini giliran Bisma yang tak menjawab. Dan sekarang gantikan Abe yang kepikiran. Papinya sendiri sedang menerima telepon dari rekan bisnisnya. Abe? Iya, Pi? Gimana sotomu? Dengar-dengar, kata orang-orang papi, soto kamu ramai. Alhamdulillah, Pi. Papi sudah menyediakan 3 tempat lagi untuk cabang soto selanjutnya. Kamu tinggal cari orang saja untuk karyawanmu. Iya, Pi. Makasih. Tak lama kemudian, mobil Abe pun sampai. Baik Abe dan papinya pun langsung berjalan menuju lewat ruangan tengah, yang langsung menuju ruang keluarga, di mana semua bisa berkumpul. Dan begitu sampai, Mi? Iya, Pi. Dek. Bang Bisma? Loh, sudah sampai duluan ternyata. Ucap Papi terkejut saat melihat Bisma sudah sampai dan mengobrol dengan Mami. Iya, Pak. Pakai motor lebih cepat dan gak macet. Ucap Bisma sembari menatap Abe yang terlihat salting. Ya sudah, tunggu apa lagi? Katanya mau ngajak Abe menginap. Dek. Menginap? Tanya Abe shock. Itu karena Bisma tak ada ngomongin ini sebelumnya. Be, yuk. Bentar, Abe ganti baju dulu. Ya sudah. Ya, sembari menunggu Abe, Bisma kembali mengobrol dengan Pak Abdul dan Mami. Lalu tak lama kemudian Abe turun dengan membawa tas dan juga helm. Yo bang, mau kemana Be? Kenapa bawa tas? Kayak mau minggat saja kamu, tanya Papi. Oh, Abe sekalian bawa baju ganti biar besok langsung ke soto. Ah, ya sudah. Pak, Bu, saya izin bawa Abe. Hati-hati. Ya, singkat cerita, saat di jalan keduanya pun mengobrol. Kok Abang bisa sampai rumah? Dan gimana ceritanya sampai Papi ngizinin Abang? Ada deh. Yang jelas, Abang udah minta izin. Gila ya, minta izin sama kamu udah kayak minta izin bawa anak gadis. Banyak kali syaratnya. Tapi wajar sih. Kan Abe bukan orang sembarangan sekarang. Emang Papi bilang apa sama Abang? Awalnya, Papi sempat curiga. Katanya aneh. Katanya, temenan sudah lama dan kenal lama, tapi gak pernah main ke rumahnya. Terus Abang jawab apa? Ya Abang jawab, Abenya yang gak pernah sempet, karena jualan terus. Jadi Abang yang nyamperin ke lapak Abe. Terus kata Papi, sekarang dia sudah jadi bos. Jadi bisa bebas keluar dan bermain sesuka hati seperti anak-anak yang lain. Tanpa kamu harus takut jika Abe khawatir meninggalkan jualannya. Terus Abang jawab lagi, yang saya takut bukan karena Abe khawatir jualannya, tapi takut Abe berubah jadi sombong dan gak mau main ke rumah saya yang jelek. Terus Papi bilang apa? Papi bilang, Papi Abe tidak melarang Abe jalan dan berteman dengan siapapun. Tidak harus berteman sama pengusaha ataupun berbisnis. Tapi kalau bisa berteman, bertemanlah dengan orang yang berpengalaman.
agar bisa belajar dan bisa diajak diskusi. Tapi, apapun itu, Papi serahkan pada Abe, asalkan itu jelas dan tidak membawa pengaruh buruk dan membahayakan Abe. Dan kalau pada Abang, Papi bilang senang karena Abang bisa menjaga Abe. Pegang yang kenceng, gerimis, Abang mau ngebut. Iya, set. Ya, Bisma pun ngebut. Bisma senang, akhirnya bisa mengajak Abe ke rumahnya. Dan singkat cerita, tak lama kemudian keduanya pun sampai. Nah, sampai. Maaf ya, rumah Abang kecil dan jelek. Gak apa-apa Bang, yang penting cukup untuk tidur berdua. Ting, seketika Bisma salting. Bisma yang terpancing itu seketika membuka pintu rumahnya dan set, menarik Abe dan mengunci pintu, lalu membopong Abe dan membawanya masuk ke kamar Bisma hingga kemudian Bisma melempar Abe beserta tasnya ke ranjang. Bisma yang tak tahan sedari tadi saat dikawinan akibat melihat ketampanan Abe itu, tak sabar untuk menggaulinya. Keduanya balapan melepas pakaian masing-masing. Keduanya sama-sama kompak dan bergairah. Dan tanpa pemanasan, Bisma seketika menghampiri Abe, membuka pahanya lebar-lebar sembari membuka laci berisi koleksi kondom berbagai rasa yang ternyata sudah distok oleh Bisma. Dan begitu Bisma hendak menggigit kondom, set. Bang, stop. Nggak perlu. Kenapa, Be? Abe, udah siap kok sebelum kesini. Bisma pun tersenyum lalu membuka paha Abe lebar-lebar dan set. Harum, Be, puji Bisma saat berciuman dengan bibir kerut Abe di bawah sana. Abe diam saja, Abe hanya bisa menerima dan menikmati. Lalu tak lama kemudian, tes. Be, sayang, maaf, gentengnya bocor. Gak apa-apa Bang, lanjut aja. Tapi Be, gak apa-apa, Abe gak apa-apa kok. Ya, Bisma mengangkat tubuh Abe, meminggirkan tubuhnya, menghindari tetesan air hujan. Tes. Satu celah air hujan kembali jatuh. Kali ini jatuh menetes tepat di lubang Abe yang sedang dihisap oleh Bisma. Aduh, dingin, ucap Abe tersenyum manja, sedikit menggoda. Perpaduan ekspresi manja Abe ditambah penampakan lubang kerut yang basah sempurna terkena air hujan itu, begitu sempurna untuk dinikmati gerimis-gerimis begini. Abang ngangetin ya? Abe mengangguk, hingga kemudian, slep, keluar. Waduh, Be. Baru saja nyelup, petir menyambar. Hujan semakin deras. Titik-titik bocor semakin melebar dan membasahi tubuh keduanya. Dan begitu Bisma hendak mencopot, set. Bang, lanjut. Tapi kita basah-basahan, Be. Bisa kebanjiran. Nanti kamu masuk angin. Nanggung, Bang. Lagian, Abe suka. Pasti asik. Lagi enak. Jangan dicabut. Lanjut. Yakin? Yakin? Set. Ya, Bisma seketika menggenggam pinggang Abe, meletakkan kedua kaki Abe di pundaknya, lalu menggenjot Abe sampai tubuh Abe berguncang hebat. Air hujan semakin deras, membasahi tubuh keduanya dan membasahi ranjang. Lantai kamar mulai menggenang, hingga tiba-tiba, klek. Be, lampunya mati. Lampu boleh padam, namun hasrat jangan padam. Siapa bilang abang padam? Sekalipun ranjang abang hampir tenggelam, abang akan tetap menerkam. Abe, abang boleh minta nggak? Apa bang? Abe, jangan nakal ya. Aduh, ucap Abe saat Bisma menyodoknya sampai tulang Abe bunyi. Be, jawab permintaan abang. Abang nggak rela kalau lubang Abe yang enak ini dipakai orang. Bang, aduh, duar, cerot. Abe keluar ya? Iya, hehe. Tadi abang tanya apa? Sorry, enakan dan gak dengar ada petir. Bang, abang mau cerot ya? Bang, kok diam aja? Aduh, ceduk, cerot. Be, aduh, kepala Abe kejedot. Sorry, habisnya. Pas Abe keluar duluan, abang jadi kesetrum. Soalnya punya Abe pas keluar itu rasanya tuh nyedot banget. Jadinya abang juga gak tahan. Maaf ya. Mana yang sakit? Mana gelap lagi? Klek. Lampu pun nyala. Keduanya pun sama-sama melempar senyum dan tertawa cekikikan hingga kemudian
Keduanya lanjut ciuman dalam keadaan basah-basahan dan kebanjiran. Ngungsi bang, ngungsi. Aduh basah semua.